BLT dana desa tidak diperbolehkan ganda atau double dengan bantuan sosial lainnya, seperti contoh dengan PKH, BPNT, BST atau lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh teman-teman. Semoga hari ini kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan suci Ramadan ini semoga puasa kita, amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya bagikan informasi dalam video atau informasi singkat ini yang jelas terkait dengan bantuan langsung tunai dari dana desa di tahun 2022. Pada kesempatan ini teman-teman, tentunya banyak sekali program yang sudah dibuat oleh pemerintah terkait pemulihan ekonomi, terkait pengentasan kemiskinan di negara kita. Karena pasca wabah COVID-19 tentunya pemerintah berusaha keras, bekerja keras untuk memulihkan situasi utamanya dalam ekonomi di masyarakatnya. Seluruh teman-teman yang saya banggakan pada kesempatan ini, informasi singkat ini terkait dengan penerima BLT dana desa, apakah bisa ganda memperoleh program bantuan sosial lainnya. Misalnya saya kasih contoh, satu masyarakat atau satu kepala keluarga menerima lebih dari satu bantuan. Kalau di sini perlu saya soroti yang lebih khusus, yaitu tentang bantuan langsung tunai dari dana desa. Di sini saya pastikan tidak bisa ganda dari bantuan lainnya seperti dari BPNT, PKH, dia juga dapat BLT dana desa, itu tidak bisa. Karena adanya bantuan langsung tunai dari dana desa ini yaitu mengakomodir masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari program sosial lainnya, baik BPNT, PKH, BST atau bantuan sosial dari pemerintah. Nah, di sini andai kata ada warga yang layak namun tidak mendapatkan bantuan sosial, ya bisa masuk dalam penerima BLT dana desa dari hasil usulan dari masyarakat, yaitu di satu forum yang disebut Musdesus. Setelah ditetapkan di Musdesus, ditetapkan di peraturan kepala desa, itu bisa penerima BLT dana desa. Kan tetapi kalau ganda pasti tidak bisa. Namun bila terjadi suatu kasus atau suatu persoalan seperti ini teman-teman, biasanya BLT dana desa itu mulai dilaksanakan Musdesus biasanya di bulan Desember teman-teman. Sedangkan bulan Desember itu merupakan akhir tahun untuk Musdesus itu untuk penerima di tahun depan. Nah, ketika di Musdesus itu ada satu masyarakat menjadi penerima BLT dana desa, pada saat Musdesus itu belum pernah mendapatkan bantuan sosial dari lainnya, baik PKH atau BPNT suatu contoh. Nah, ketika ada informasi taruhlah sudah selesai Musdesus, sudah diketok palukan, masyarakat itu dapat BLT dana desa itu di bulan Desember, dibuatkan perkades, administrasi yang menunjang lainnya selesai. Nah, biasanya ada juga perubahan penerima bantuan sosial lainnya yang berasal dari Kementerian Sosial, misalnya PKH atau BPNT. Misalnya di bulan Februari atau Maret pemerintah mengumumkan penerima PKH dan BPNT. Nah, ketika diumumkan nama orang yang sudah masuk di BLT DD itu tadi keluar. Jadi seperti apa ini antisipasinya? Jadi secara peraturan yang ada perlu saya kaji ulang dasar dari penganggaran
BLT dana desa, yaitu yang pertama dari Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021, itu merupakan mengatur bahwa paling sedikit 40% dari pagu dana desa harus digunakan untuk bantuan langsung tunai atau BLTDD. Itu paling sedikit, teman-teman. Ada juga peraturan yang sebagai dasar dalam penganggaran atau pelaksanaan BLT dana desa, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 tahun 2021. Di situ ada kriterianya apa saja, dari besaran yang didapat per bulan yaitu 300, di situ juga diatur tahapannya seperti apa, itu diatur di situ. Nah, itu sebagai dasar pelaksanaan bantuan langsung tunai dari dana desa. Nah, saya ulas lagi yang awal tadi, bagaimana kalau ditaruhlah di bulan Februari orang tersebut muncul di BPNT atau PKH, padahal di bulan Desember sudah di Musdesus, orang tersebut dapat BLTDD sesuai kriteria yang ada. Jadi secara otomatis dia gugur, teman-teman, dari BLT dana desanya. Karena BLT dana desa ini hanya mengurusi warga yang tidak terdaftar di DTKS atau data terpadu sosial, yaitu mendapatkan PKH, BPNT, dan lainnya. Jadi warga tersebut tetap bisa lanjut di program sosial seperti PKH atau BPNT, namun di BLT dana desa itu tidak bisa karena ganda. Namun bagaimana, teman-teman, kalau tidak diketahui tetap dilanjutkan? Sanksinya apa? Jadi sanksi yang ada, peraturan yang ada, yaitu ketika ketahuan itu agar untuk mengembalikan berapa bulan dana yang sudah ditransfer ke orang tersebut ke kas desa, yaitu ke rekening desa. Itu, teman-teman. Dan juga bagaimana ketika tadi sudah dicoret dari BLT dana desa, berarti jumlah kuotanya satu desa itu mengurang dong, di sebuah desa yang ada warga yang ganda penerimaannya. Jadi langkahnya desa tersebut harus melakukan musdesus lagi. Apakah ada warga lain yang terlewatkan untuk mengganti itu, atau memang tidak ada lagi. Jadi menetapkan orang tersebut keluar dari penerima bantuan langsung tunai dari dana desa, dan bisa dicarikan ganti dari orang yang lainnya yang sesuai kriteria, atau memang berkurang jumlahnya. Karena BLT dana desa ini sangat fleksibel melihat situasi di tengah masyarakat. Mungkin kalau ada di pertengahan tahun pun ada warga yang putus pekerjaan, bisa kalau secara peraturan ikut dalam penambahan BLT dana desa. Namun ya itu tadi harus musdesus ulang. Baik, itu teman-teman, intinya saya ulangi lagi, BLT dana desa ini tidak bisa ganda dengan bantuan sosial lainnya, baik dari pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten. Karena adanya BLT dana desa ini mengcover warga yang miskin tapi belum dapat bantuan sosial dari manapun. Terima kasih, mohon maaf, semoga bermanfaat. Agar channel ini dapat berkembang, mohon maaf, mohon di like, subscribe, dan komen, dan share ke lainnya agar dapat bermanfaat dan berkembang terus. Terima kasih, tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.